Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh berbakti, untuk kita boleh memuji nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penerang dalam kehidupan kita. Kita akan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari ini kami masih dapat beribadah di tempat ini, Tuhan. Bapa, kami mau undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai hidup kami Tuhan. Karena kami mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami mau membebaskan hati dan jiwa kami untuk memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak berkesudahan kasih setianya. Allah yang tidak pernah memandang siapa kami, tetapi Engkau selalu mencintai kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan atau mereka mendapatkan hambatan. Bapak, Engkau yang menolong mereka. Sampaikan mereka sampai tempat ini dengan selamat Tuhan. Sehingga mereka bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau sambut hadirat dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan puji-pujian kami hanya kepada-Mu Bapa. Karena hanya Engkau saja yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau saja yang layak terima sembah kami. Haleluya. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya
Tuhan kami baik. Karena Kau Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa.
meninggalkan kami. Allah yang selalu ada untuk kami. Allah yang selalu menyertai hidup kami. Allah yang selalu menopang langkah kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih-lebih lagi memuji Engkau. Kami mau lebih-lebih lagi menyanjung nama-Mu Tuhan. Bapa, urapi kami. Berikan kami roh damai sejahtera-Mu. Berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan. Karena kami mau membuka hati kami. Kami mau membuka segenap pikiran anak dan hidup kami hanya untuk bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu ada. Kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau menyanyi, memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Kita mulai doa kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita mau berdoa karena Tuhan itu tidak suka orang yang diam saja. Kita berdoa. Haleluya. Kita berdoa Tuhan kita. Jangan bersuka, jangan setia untuk Tuhan. Selalu berbuat Tuhan untuk. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. mengasihi Dia dari dalam hati kita, bukan sekedar kata-kata saja. Biarlah Tuhan boleh menyelidiki hati kita dan memperbarui hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai
tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami Tuhan, selidiki aku ya Bapa. Lihat hati kami Tuhan, lihatlah hati kami, sungguh mengasihi. Apakah kami sekedar mengasihi Engkau? Engkau tahu setiap aspek hidup kami. Engkau yang tahu semuanya. Tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Terima kasih Tuhan Yesus, kita akan satu di dalam doa. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menyadari keterbatasan kami, kelemahan kami Bapa. Selama seminggu Tuhan sudah pimpin hidup kami. Kami boleh hadir, kami boleh bertemu dengan saudara seiman. Ini kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, kemurahan hati Tuhan yang membawa kami sore hari malam hari ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sungguh menjadi satu kesukaan di dalam hati kami Bapa. Ketika kami datang di dalam rumah Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kesempatan yang luar biasa. Kami percaya kami boleh bertemu pribadi Tuhan malam hari ini.
Kami memuji, memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami. Akan Engkau ada dan hadir dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami. Kau buka telinga pendengaran pikiran kami, Roh Kudus, sehingga dengan waktu yang singkat dan pembelajaran firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti, dan kami bukan hanya mengerti, tetapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh benar-benar berhasil dan beruntung, karena kami mau belajar taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati juga urapi hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar apa yang jadi hati Tuhan boleh disampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Gembala, kepada setiap kami. Kami belajar tunduk pada otoritas, di mana Tuhan Yesus adalah kepala gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, berkat Tuhan Roh Kudus melimpah di dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Saudara yang terhormat. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah pemenang. Sekali lagi, pemenang. Pemenang ini bicara tentang orang yang menang. Ya. Jadi pemenang ini bicara tentang orang, yaitu orang yang mengalami kemenangan. Itulah yang disebut dengan pemenang. Kita akan buka Alkitab dari kitab Wahyu pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-21. Wahyu pasal 3 di ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menang, kata barang siapa berarti tidak ada perkecualian. Siapa saja yang mengalami kemenangan, ia akan kududukan. Besar berarti bicara tentang Tuhan atau tentang Allah. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Amin. Nah, orang yang mengalami kemenangan, ya siapapun dia dikatakan, satu kali nanti orang-orang yang menang, dia akan didudukkan di tahta Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Kalau kita rakyat ini mendapat kesempatan duduk di atas tata kerajaan, wah kita sudah rasa bangga. Padahal itu hanya tata kerajaan yang bukan yang tertinggi, ya. Memang di dunia mungkin dikatakan itu sesuatu yang tinggi, tetapi bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah tahta Tuhan. Orang yang menang, dia akan didudukkan bersama dengan Tuhan di tahta Tuhan. Satu penghargaan, satu penghormatan yang luar biasa bagi orang-orang yang menang. Nah, karena itu hari ini saya akan mengajak Bapak Saudara belajar bersama-sama tentang pemenang, yaitu orang yang mengalami kemenangan. Setiap perlombaan, orang yang ikut perlombaan atau pertandingan pasti mendambakan, merindukan untuk mengalami kemenangan. Sebab itu mereka berlatih, mereka mempersiapkan diri untuk perlombaan yang akan mereka ikuti. Mengapa? Karena mereka rindu kalau bisa mengalami kemenangan. Dalam kehidupan juga sama, setiap kita diberhadapkan dengan berbagai macam hal. Ada kesulitan, tantangan, pergumulan, ya, dan hal-hal yang lain yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan saat menghadapi kesulitan, tantangan, pergumulan dalam hidup ini? Apakah kita bisa menang atau sebaliknya kita jadi orang-orang yang kalah? Tuhan rindu supaya Bapak Ibu Saudara dan saya jadi orang-orang yang menang.
Dan saya percaya juga semua kita pasti rindu juga jadi orang-orang yang menang. Amin. Tidak ada tuh yang mau jadi, kalau saya jadi orang yang kalah saja Pak, tidak apa-apa. Tidak ada. Pasti semua kita rindu. Seperti Tuhan rindu kita mengalami kemenangan, kita pun juga rindu setiap kita bisa mengalami kemenangan. Nah, karena itu untuk kita bisa mengalami kemenangan, maka ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang menang. Kalau kita tahu 3 hal tentang menang ini, kita tahu bagaimana kita bisa jadi orang yang menang. Ya, sekali lagi, ada 3 hal yang perlu kita tahu tentang menang. Kalau kita tahu tentang 3 menang ini, ya, maka kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang tahu bagaimana caranya untuk kita bisa mengalami kemenangan. Oke, yang pertama, menang adalah sebuah pilihan. Sekali lagi, menang adalah sebuah pilihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara dengar kalimat ini bertanya dalam hati, ya, masa menang sebuah pilihan? Bukankah tadi dikatakan semua orang pasti kepingin menang, rindu untuk menang, tidak ada yang memilih untuk kalah, tidak ada. Tapi kenapa dikatakan menang adalah sebuah pilihan? Ternyata di dalam kehidupan ini, ketika kita membuat sebuah keputusan yang kita buat itu menunjukkan pilihan yang kita buat itu pilihan untuk menang atau tidak. Saya berikan sebuah contoh dalam Alkitab, contoh yang sangat terkenal, ya, manusia pertama. Siapakah dia? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika sesudah diciptakan, Tuhan memberi peraturan yang jelas, semua buah dalam buah dari pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kau makan buahnya, tapi satu saja buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat tidak boleh kamu makan. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati. Cuma satu jenis buah yang tidak boleh, yang lainnya boleh. Wah, tentu sebenarnya pilihannya kan banyak, pilihan buah-buah yang bisa dimakan banyak, ya. Cuma satu jenis pohon buahnya tidak boleh dimakan, buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ternyata Adam dan Hawa memakannya atau tidak? Memakannya. Apakah ini sebuah paksaan dari iblis yang memakai ular, memaksa Adam dan Hawa, mungkin sambil mencekik, ya, kamu harus makan. Kalau kamu tidak makan, aku bunuh kamu, aku sakiti kamu, aku siksa kamu. Enggak. Iblis yang memakai ular tidak memaksa. Iblis yang memakai ular cuma menggoda, merayu, membujuk dengan kata-kata. Hawa yang kemudian terpikat. Mari kita lihat, ya, ayatnya dalam kitab Kejadian di pasal yang ketiga. Kejadian pada pasal yang ketiga di ayat yang ke-6. Kejadian 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itulah Hawa, melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi perempuan si Hawa ini yang melihat, waduh, kok menarik, ya, sedap, baik untuk dimakan. Hawa yang melihat, ya, lanjut. Lalu Hawa mengambil dari buahnya. Sekali lagi, tidak dipaksa, Hawa sendiri yang berinisiatif untuk mengambil karena melihat, kok baik untuk dimakan, kok sedap, ya, kok menarik hati. Diambil oleh Hawa, ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun, yaitu Adam, memakannya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, apakah tindakan Hawa mengambil dan memakan buah yang dilarang itu sebuah paksaan? Bukan. Sama sekali tidak ada paksaan di dalamnya. Hawa sendiri yang berinisiatif karena tergoda dengan kata-kata bujukan rayuan dari iblis yang memakai ular, tergoda. Ya, nah memang jauh, ya. Ini konon menurut ceritanya,
katanya wanita itu paling mudah untuk digoda, dibujuk dengan kata-kata. Nah pria yang ngerti hari ini gombalin suruh. Tapi kalau wanita yang pintar-pintar, wanita cemat dibilang nggak ada yang mau digombalin. Amin, nggak ada yang mau suruh ya. Digombalin, dibujuk, dirayu kalau itu sesuatu yang melebih-lebihkan atau sesuatu yang tidak benar, saya percaya para wanita akan dengan tegas menolak. No, tidak. Ya. Tapi Hawa tidak demikian, digoda, dibujuk, dirayu oleh iblis lewat ular, tergoda, terpikat. Wow, kok sedap, memberi pengertian, menarik hati. Hawa lihat, tergoda, diambil, dimakan. Pilihan yang dibuat oleh Hawa yang kemudian juga diberikan kepada Adam suaminya, Adam pun memakannya, adalah sebuah keputusan yang dibuat yang membuat mereka menjadi orang yang tidak menang alias kalah. Karena apa? Tuhan sudah membuat aturannya, kalau kamu makan mati. Tapi ternyata karena bujukan, godaan, rayuan dari iblis, jatuh. Menang adalah suatu pilihan. Pilihan yang kita buat itu akan menentukan apakah kita akan mengalami kemenangan atau tidak. Hawa memilih yang salah. Pilihan yang dibuat membuat Adam dan Hawa akhirnya kalah, jatuh ke dalam dosa. Hubungan dengan Tuhan terputus. Ditandai apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Bahkan ada hukuman, ya. Adam harus bekerja keras. Tanah yang dikerjakan oleh Adam itu jadi tanah yang terkutuk. Jadi yang dikutuk bukan manusia, tapi yang dikutuk itu tanahnya. Tanahnya jadi tanah yang terkutuk sehingga Adam harus bekerja keras. Ya, karena tanahnya sudah menjadi tanah yang terkutuk. Perempuan juga dikatakan Hawa akan melahirkan dengan kesakitan dan sebagainya. Ada hukuman, ada akibat karena apa? Pilihan yang salah. Jadi yang pertama yang kita perlu tahu tentang menang. Menang itu ternyata adalah sebuah pilihan. Kalau kita sadar menang itu adalah sebuah pilihan, maka untuk meraih kemenangan, pilihlah yang benar. Pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan milih yang cuma karena ini menyenangkan hatiku, ini memuaskan hatiku, ini membuat aku bisa merasa nyaman dan sebagainya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Ya, jadi yang pertama, menang adalah sebuah pilihan. Karena itu pilihlah yang benar, pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Ingat kisahnya Lot. Lot memilih yang salah, kalah, keluarganya hancur. Ingat kisahnya Esau memilih yang salah, semangkok kacang merah, kehilangan berkat, kesulungan. Karena apa? Pilihan yang salah, kalah. Menang adalah sebuah pilihan. Pilihlah yang benar, pilihlah dengan bijak, pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya Bapak Ibu Saudara saya bisa menjadi orang-orang yang menang. Yang kedua, menang ternyata adalah sebuah usaha. Kalau yang pertama menang adalah sebuah pilihan, sekarang yang kedua, menang itu ternyata adalah sebuah usaha. Bicara tentang usaha berarti ada sebuah upaya, ada sebuah perjuangan, ada harga yang harus dibayar. Tidak bisa kita tidak melakukan apa-apa, kita santai-santai, kita bermalas-malasan, tidak melakukan apa-apa, tapi kita rindu mengalami menang atau kemenangan. Tidak mungkin. Ada upaya, ada usaha, ada perjuangan yang harus dilakukan. Ada 3 musuh umat Tuhan. 3 musuh umat Tuhan. Yang pertama musuhnya umat Tuhan itu adalah iblis. Yang kedua musuhnya umat Tuhan itu adalah dunia. Dunia di sini bukan bicara tentang tempat, saudara, tapi dunia di sini bicara tentang sistem dunia atau keduniawian. Dan musuh umat Tuhan yang ketiga adalah diri sendiri. Diri sendiri ini bicara tentang apa? Hawa nafsu, kedagingan. Semua orang yang tinggal di dunia, siapapun dia,
memiliki hawa nafsu kedagingan. Nah, 3 musuh ini harus diperangi. Ya, kita berjuang untuk memerangi 3 musuh itu supaya kita mengalami kemenangan. Kalau kita tidak berjuang memerangi itu, kita tidak akan mengalami kemenangan. Musuh yang pertama, iblis. Bagaimana caranya supaya kita bisa melawan iblis, berperang melawan iblis, berjuang melawan iblis, dan mengalahkan iblis, serta mengalami kemenangan? Bagaimana caranya? Caranya adalah Yakobus pasal yang keempat di ayat yang ke-7. Mari kita buka ya, Yakobus pada pasal yang keempat di ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada. Dimulai dengan kata tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Berarti langkah pertama sebelum kita melawan iblis, kita harus lakukan apa, Saudara? Tunduk kepada Allah. Ini wajib. Sebelum kita mau berjuang melawan iblis, sebelum kita lakukan itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Allah. Ayat ini berkata tunduklah kepada Allah dan atau kemudian lawanlah iblis. Tunduk kepada Allah membuat Bapak Ibu Saudara saya bisa melawan iblis. Kalau kita tidak tunduk kepada Allah, kita tidak akan bisa melawan iblis. Karena apa? Seberapa kekuatan kita sehingga membuat kita bisa melawan iblis. Iblis itu punya kekuatan, iblis itu punya kuasa. Di Perjanjian Baru diceritakan ada anak-anak Skewa yang mencoba mengusir setan. Ketika anak-anak Skewa ini melihat ada orang yang dirasuk setan, ya, mereka ingin mengusir setan yang ada pada orang yang dirasuk setan itu. Tapi Tuhan tidak ada di dalam hidup mereka, tidak ada. Mereka mencoba dengan cara mereka untuk mengusir setan. Ternyata yang terjadi apa? Bukan setannya yang pergi, tetapi orang yang dirasuk setan itu justru, itu kalau dalam Alkitab diceritakan itu bukan cuma menyakiti, tapi sampai membuat mereka malu, membuat mereka malu. Yaitu kalau nggak salah di dalam terjemahan aslinya itu seperti kayak digagahi, dipermalukan. Padahal mereka awalnya mau ngusir setan. Tapi justru setan yang mempermalukan mereka dan mengalahkan mereka, membuat mereka lari terdiri-diri. Kalau kita tidak tunduk kepada Tuhan, Tuhan tidak ada dalam hidup kita, saya pastikan kita tidak akan bisa mengalahkan setan. Setan yang menang, karena setan punya kuasa. Kekuatan kita dibanding kekuatan dan kuasa setan, nggak ada apa-apanya, kalah. Tapi kalau Tuhan ada dalam kita, kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, maka membuat saat kita mengalahkan, berjuang melawan setan, kita bisa mengalahkan setan. Karena Tuhan yang Maha Besar ada dalam hidup kita. Ya, jadi musuh yang pertama iblis, kita lawan, kita berjuang untuk melawan iblis dengan cara kita tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, mengizinkan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Yang kedua, musuh kita adalah dunia. Dunia ini bicara sekali lagi bukan tempatnya, tapi dunia ini bicara tentang sistem keduniawian. Ada banyak umat Tuhan seringkali mereka bukannya mengalahkan sistem keduniawian, tapi mereka justru terseret, terhanyut, terbawa, terkontaminasi oleh sistem dunia. Sehingga anak Tuhan, tapi pemikiran dan gaya hidupnya seperti orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ini berarti kalah. Kalau kita mau menang, justru kita harus berjuang melawan dan mengalahkan sistem dunia. Dengan cara apa, Pak? Ayo kita buka 1 Yohanes pada pasal yang ke-5 di ayat yang ke-4. Ini cara untuk kita mengalahkan musuh yang kedua, yaitu dunia atau sistem dunia. 1 Yohanes pada pasal yang ke-5
di ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan kalimat berikut. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi yang membuat kita umat Tuhan bisa mengalahkan dunia atau sistem dunia atau keduniawian itu ternyata adalah iman kita. Iman yang teguh, iman yang mantap, iman yang tidak tergoyahkan. Membuat kita tidak dikalahkan oleh dunia, tapi kita bisa mengalahkan dunia. Kalau umat Tuhan imannya tidak teguh, imannya goyah, saya berani pastikan akan terhanyut dengan cara-cara dunia. Tidak bisa mengalahkan dunia, tapi justru terpengaruh dan berpikir, bertindak seperti orang-orang dunia. Keduniawian justru yang menguasai hidup mereka, sekalipun sudah jadi umat Tuhan. Karena apa? Mereka nggak punya iman yang teguh. Tapi kalau umat Tuhan punya iman yang teguh, membuat umat Tuhan bisa melawan dan mengalahkan dunia. Musuh yang kedua. Musuh yang ketiga adalah diri sendiri. Diri sendiri ini bicara tentang hawa nafsu, kedagingan. Semua orang yang tinggal di dunia, siapapun dia itu punya hawa nafsu, punya kedagingan. Mungkin Bapak Saudara bertanya, Pak, hawa nafsu kedagingan itu apa toh contohnya? Dalam Alkitab ditunjukkan contoh-contoh perbuatan dari hawa nafsu kedagingan. Kita buka ya, Galatia pada pasal yang kelima, di ayat yang ke-19 mulai. Ini beberapa contoh perbuatan daging, hawa nafsu kedagingan. Demikian firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata. Jadi ini contoh ya, perbuatan daging, hawa nafsu, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, yang dahulu dilakukan oleh Rasul Paulus sebelum bertobat, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hal-hal yang perbuatan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Contoh-contoh perbuatan daging itu sangat jelas disebutkan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kalimat yang terakhir dikatakan pesta pora dan sebagainya. Berarti ada banyak lagi yang lain yang nggak dituliskan. Ya ini cuma beberapa contoh saja ya. Ada kecemaran, percabulan, iri hati, perselisihan, amarah, dan hal-hal yang lain. Ini contoh-contoh perbuatan daging. Nah kalau kita mau jujur, semua manusia yang ada di dunia ini, kalau nggak hati-hati, nggak berjuang melawan dan mengalahkan hawa nafsu kedagingan, akan kalah. Termasuk kami pun hamba Tuhan sama. Ya berapa banyak pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta atau siapapun, kalau tidak hati-hati tetap bisa jatuh. Karena apa? Masih ada yang namanya daging, ini masih ada. Semua yang masih hidup di dunia ini masih ada dagingnya. Hawa nafsu daging bisa muncul, perbuatan daging bisa muncul, dan akhirnya membuat jatuh. Nah kita berkata siapa yang melakukan hal-hal yang seperti itu, hidup dengan cara dikuasai daging, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti binasa. Kalah. Binasanya berarti kalah. Tidak menang tapi kalah. Ya. Jadi musuh yang ketiga adalah diri sendiri. Keinginan daging, kedagingan, hawa nafsu yang harus diperangi. Nah, berperangnya gimana supaya kita bisa menang atas kedagingan? Kita buka 1 Petrus pasal 2 di ayat yang ke-11. 1 Petrus
pada pasal yang kedua di ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, perhatikan kalimat berikut, kamu menjauhkan diri. Jadi kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata untuk kita bisa mengalahkan, berjuang dan mengalahkan keinginan daging, maka dikatakan Alkitab harus menjauhkan diri, menghindar. Jangan ada di tempat yang membuat kita bisa jatuh. Contoh dalam Alkitab, saudara ingat kisahnya Yusuf. Yusuf dalam Perjanjian Lama, saat dia ada di rumah Potifar, istri Potifar jatuh hati, ya, suka sama Yusuf. Dan saya percaya penampilan dari istri Potifar itu pasti menarik, karena namanya istrinya pejabat. Potifar adalah salah satu orang yang bekerja di istana Firaun, istana Mesir. Nah, orang yang punya kedudukan di istana pasti istrinya juga berpenampilan menarik. Nah, ini istrinya Potifar ini jatuh hati kepada Yusuf. Berhari-hari mencoba untuk merayu, ya, supaya Yusuf mau melakukan perbuatan yang tidak benar dengan dirinya. Tapi Yusuf tidak pernah mau. Sampai satu kesempatan rumah kosong, tidak ada orang, cuma tinggal Yusuf dengan istrinya Potifar. Kebetulan yang lain, orang-orang yang dari rumah itu sedang pergi semua. Wah, istri Potifar berkata dalam hati, ini kesempatan untuk aku bisa memaksa Yusuf untuk melakukan keinginanku. Akhirnya dia datang kepada Yusuf yang lalu tidak berani berbuat seperti ini, karena ada orang, cuma goda-goda gitu aja, ngerayu-ngerayu. Tapi kali ini tidak ada orang, Yusuf langsung dipegang, ayo tidur dengan aku. Itu ceritanya begitu. Nah, kalau Yusuf diam di tempat, atau mungkin Yusuf lari, tapi lari di tempat, ya sudah jatuh. Tapi Yusuf begitu mendapat perlakuan dari istri Potifar, dipegang, dipaksa untuk mau melakukan perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Yusuf langsung lari, baju yang dipegang oleh istri Potifar itu dilepaskan. Yusuf lari, tinggalkan bajunya. Karena istri Potifar berjuang untuk menahan supaya kalau bisa Yusuf tidak bisa lari. Tapi Yusuf segera lepaskan bajunya, dia lari. Menjauhkan diri, menghindar, melarikan diri dari tempat atau suasana atau situasi yang membuat kedagingan kita jadi kuat. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ya. Jadi Bapak Saudara, mari kita mau sama-sama berjuang melawan kedagingan. Jangan biarkan kita ada di tempat-tempat atau situasi-situasi yang membuat kita bisa jatuh karena kedagingan. Ada orang-orang yang berkata, Pak, kalau saya tidak mungkin jatuh, pergi ke tempat yang tidak benar pun tidak apa-apa, Pak. Saya bahkan kepingin menginjili, ya, menginjili tempat-tempat yang tidak benar, ya. Itu ya, saya tidak perlu sebutkan tempatnya, ya. Saudara tentu tahu kalau di Surabaya ada beberapa tempat seperti itu, ya, prostitusi dan sebagainya itu. Tempat-tempat tidak benar, saya ingin datang ke sana tak injili, Pak. Nah, kalau memang bukan panggilan Tuhan, jangan coba-coba. Panggilan Tuhan pun kita harus bijak, tidak boleh datang sendirian, tidak boleh. Bukan kita yang menginjili, bukan kita yang menangkan, kita umat Tuhan yang malah digalakkan dan digarap oleh mereka. Itu yang seringkali terjadi. Nah, ini situasi, tempat, keadaan yang bisa membuat hawa nafsu daging ini muncul dan menjatuhkan kita. Hindari. Itu cara kita mengalahkan hawa nafsu daging. Ya. Jadi di poin yang kedua ada 3 musuh. Iblis, keduniawian, dan hawa nafsu diri, kedagingan. Kita harus berjuang karena menang adalah sebuah usaha, sebuah perjuangan. Kalau tidak berjuang, tidak diupayakan, kalah. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Jadi yang pertama, menang adalah sebuah pilihan.
kita memilih untuk menang dengan membuat keputusan yang benar sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, menang adalah sebuah usaha, perjuangan. Berarti kita harus berperang, mengalahkan iblis, mengalahkan keduniawian, dan mengalahkan hawa nafsu kedagingan. Yang ketiga, menang itu adalah sebuah anugerah. Sekali lagi, menang adalah sebuah anugerah. Kita buka Amsal pasal 21 di ayat yang ke-31. Amsal pasal yang ke-21 di ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kemenangan ada di tangan Tuhan. Berarti kita membutuhkan anugerah pertolongan Tuhan untuk bisa meraih kemenangan. Karena kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Betul, memang kita harus memilih yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Karena menang adalah pilihan. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kita harus berjuang, berupaya. Karena menang adalah sebuah usaha. Tapi jangan lupa yang ketiga, menang adalah sebuah anugerah. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan dari Tuhan, karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akan sampai pada satu titik kita nggak mampu, sia-sia. Andalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yohanes 15 berkata, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, akulah pokok anggur yang benar. Kamu, pengikut-pengikutku, murid-muridku adalah ranting-rantingnya. Nah, kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, ranting pengikut Tuhan tidak nempel, melekat pada Tuhan, maka dikatakan tidak akan bertumbuh dan berbuah. Umat Tuhan yang tidak melekat kepada Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita rindu mengalami kemenangan, datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Memang dimulai yang pertama, sekali lagi harus memilih yang benar, itu pasti. Yang kedua, berupaya berjuang, itu pasti. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting, kemenangan ternyata adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, andalkan Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-20, ini ayat yang terakhir, saya pelan-pelan mimbar bisa kembali maju ke depan. Mazmur pasal yang ke-20 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau di Alkitab buku ayat yang ke-7, di Alkitab elektronik di ayat yang ke-6 mulai. Demikian firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Jadi ada orang yang memegahkan kereta, ada orang yang memegahkan kuda. Maksudnya, kalau dalam hidup kita mungkin ada orang yang berkata, oh, aku akan bisa menang kalau aku punya uang yang banyak. Aku akan bisa sukses berhasil kalau aku punya kedudukan yang tinggi. Itu mungkin seperti itu ya. Ada orang yang memegahkan kereta, ada orang yang memegahkan kuda. Perhatikan kalimat itu. Tetapi kita ini bicara tentang pemazmur umat Tuhan, bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Mereka yang tadi orang yang memegahkan kereta, orang yang memegahkan kuda, mereka akan rebah dan jatuh. Tetapi kita yang bermegah dalam nama Tuhan, bangun berdiri dan tetap tegak. Amin. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, so. Nah, kalau kita bermegah dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka dikatakan yang lain bisa rebah dan jatuh, tapi kita akan tegak berdiri. Bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena Tuhan yang memberikan, menganugerahkan kemenangan pada setiap kita.
Ya, jadi Bapak Saudara, kalau kita rindu menjadi pemenang, orang-orang yang mengalami kemenangan, maka ingat 3 ini. Yang pertama, menang adalah pilihan. Karena pilihan, maka berarti kita harus memilih yang benar, yang baik, yang sesuai kehendak Tuhan, supaya menang. Kalau milihnya salah, ya kayak Hawa, Adam tadi, kalah. Kayak Lot, kalah, hancur. Kayak Esau, kalah, hancur. Karena milihnya salah. Pilih yang benar. Karena menang adalah pilihan. Yang pertama. Yang kedua, menang adalah usaha. Berarti harus ada perjuangan, harus ada upaya, harus ada harga yang dibayar. Karena usaha. Melawan apa saja? Ada 3 musuh. Melawan iblis. Usahanya apa? Dengan cara tunduk kepada Allah, baru bisa melawan dan mengalahkan iblis. Yang kedua, keduniawian. Sistem keduniawian. Ya. Usaha perjuangannya apa? Supaya bisa menang. Iman kita. Iman yang teguh. Iman yang tidak tergoyahkan. Sehingga bukan kita yang tertarik oleh dunia, tapi justru kita yang bisa jadi berkat dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, diri sendiri. Hawa nafsu, kedagingan. Nah, supaya berperang bisa mengalahkan ya hawa nafsu kedagingan, hindari, lari, jangan mencobai datang di tempat-tempat atau berada di situasi yang membuat hawa nafsu kedagingan ini bisa jatuh. Jangan. Ya, hindari seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dia lari tinggalkan istri Potifar sehingga dia tidak jatuh dalam hawa nafsu kedagingan. Yang ketiga, yang terakhir, menang adalah anugerah. Sudah memilih yang benar, bagus. Sudah berjuang, berupaya, bagus. Tapi yang ketiga yang tidak kalah penting, minta pertolongan Tuhan. Karena menang itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, silakan kembali maju ke depan. Kamis besok kita ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di tempat ini dilaksanakan jam yang sama, ya, jam 6 sore. Mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir bersama-sama dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kali itu tanggalannya juga merah, hari libur. Ayo sama-sama kita datang dalam ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan meresponi firman Tuhan yang kita terima lewat satu pujian. Kita katakan, ya Tuhan yang banyak dosaku, ya Tuhan yang banyak, ya Tuhan benarkan semuanya, bahagia tiada yang sekali, ya Tuhan, ya
pujian yang baru kami sampaikan sungguh menjadi iman percaya pengakuan setiap kami bahwa Tuhan Allah pemenang itu ada bersama kami. Allah pemenang itu ada di pihak kami, sehingga kami akan menggapai meraih kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus akan mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga setiap kami boleh menjadi umat-umat pemenang di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, jemaat GB Rahel. Kau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biar dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa umat-Mu semakin dekat, sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah pada hari Kamis besok, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Persiapkan setiap hamba-hamba-Mu, dengan juga dengan umat-umat-Mu jemaat Tuhan. Bersama-sama kami boleh hadir memperingati hari yang penting bagi kami umat Tuhan, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di hari Kamis, ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus.